Izin, Bu. Ya, silakan. Sudah terlihat. Mohon izin Bu, Hadian udah masuk ke kelas. Izin, Bu. Oh iya, Saya iya. sudah berhadir. Oke, Mas Adian udah selesai presentasinya. Sudah, Bu. Oke ya, silakan lanjutkan untuk kelompok 2. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Syani dan teman-teman semuanya. Mohon izin untuk sebelumnya memperkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 2. Yang beranggotakan saya sendiri Apris Buruhin, ada teman-teman saya Cindy Astriani, ada Giovanni Dirga, ada Jody Bayaki, ada juga Nur Wahyu sama Salwa. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan terkait piutang usaha dan siklus penjualan. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya Giovanni pertama akan menjelaskan prosedur audit yang kami laksanakan. Nah, pertama berawal dari piutang usaha. Yang pertama ada minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, prosedur ini sudah dilakukan sehingga kami memberi indeks centang. Yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Prosedur ini juga sudah dilaksanakan sehingga diberi indeks centang. Nah, yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Prosedur ini juga sudah dilaksanakan sehingga diberi indeks centang. Yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pembelian tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Nah, prosedur yang keempat sudah dilaksanakan dan bisa dilihat di indeks EE. Dan yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Prosedur ini juga sudah dilaksanakan sehingga diberi indeks centang. Yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Prosedur yang keenam sudah dilaksanakan sehingga dapat dilihat di indeks EE1. Yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca. Hal ini dapat dilihat di indeks EE. Dan yang ke-8, perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca. Prosedur yang ini belum dilakukan sehingga diberi indeks strip. Yang ke-9, uji pisah batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca. Prosedur audit yang ke-9 dapat dilihat di indeks PL 1.1. Dan yang ke-10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan ajak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Prosedur yang ke-10 belum dilaksanakan sehingga diberi indeks strip. Prosedur yang ke-11, verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo yang masih terutang atau outstanding. Prosedur yang ke-11 juga belum dilaksanakan sehingga diberi indeks centang.
Prosedur yang ke-11 adalah bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu perhatian dari para partner, ungkapkanlah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatikan para partner atau MAPS. Hal ini sudah dilaksanakan sehingga diberi indeks centang. Dan yang terakhir di prosedur piutang usaha, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Hal ini sudah dilaksanakan dan dapat dilihat di indeks E1 tentang piutang usaha untuk memberi kesimpulan. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai atau PPN tersebut dengan keluaran. Di prosedur audit tentang PPN ini tidak banyak karena di sini tidak memeriksa SPT dan lain-lain dan sebagainya. Di prosedur pertama ada periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Hal ini belum dilaksanakan sehingga diberi tanda indeks strip. Yang kedua, lakukan rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek PPN dengan jumlah PPN yang dipungut menurut surat perintah membayar atau SPM atau buku besar. Hal ini juga belum dilaksanakan sehingga diberi indeks strip. Yang ketiga, periksa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor pajak melalui mekanisme SPM bulanan. Hal ini juga belum dilaksanakan sehingga diberi indeks strip. Yang keempat, minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku besar, khususnya untuk bulan penutup buku dan teliti penyebabnya apabila ada perbedaan. Hal ini juga belum dilaksanakan sehingga diberi tanda strip. Yang kelima, tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli yang akan dikompensasikan dengan PPN keluaran khususnya untuk jumlah yang material. Hal ini juga belum dilaksanakan sehingga diberi indeks strip. Yang keenam, untuk kepentingan neraca lakukan set off antara PPN masukan dengan keluaran. Untuk prosedur audit yang terakhir juga belum dilaksanakan sehingga diberi indeks strip. Nah, yang terakhir tentang penjualan. Prosedur yang pertama yaitu siapkan schedule utama dari penjualan. Hal ini sudah dilaksanakan sehingga dapat dilihat di indeks PL1. Yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Hal ini juga sudah dilaksanakan sehingga dapat dilihat di indeks PL1. Yang ketiga, lakukan penelaan analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan selama periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Hal ini tidak ditemukan sehingga hal ini juga tidak dilaksanakan sehingga diberi tanda strip. Yang keempat, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta membandingkan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Hal ini sudah dilaksanakan sehingga diberi tanda centang dan karena hal ini sudah diungkap di kebijakan perusahaannya. Yang kelima, yakinkan bahwa semua penjualan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa secara sampling. Bukti penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas atau bank, pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut biasa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan terutama yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Hal ini juga belum dilaksanakan sehingga diberi tanda indeks strip. Yang keenam, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibukukan. Karena tidak adanya persediaan, maka hal ini tidak dilaksanakan sehingga diberi indeks strip. Yang ketujuh, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga atau kontrak bila ada. Perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan dan pengurangan atau potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya. Dalam prosedur yang ke-7 juga karena tidak memiliki daftar harga sehingga hal ini tidak dilaksanakan sehingga diberi indeks strip. Yang ke-8, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi, juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar dan yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Hal ini juga tidak dilaksanakan sehingga diberi tanda strip.
Yang ke-9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal dan buku besar serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Hal ini sudah dilaksanakan sehingga diberi indeks centang. Yang ke-10, waspada terhadap retro penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakah pengujian untuk pendekatan akun persediaan, piutang usaha, serta penerimaan kas atau bank sehubungan dengan retro penjualan tersebut? Hal ini juga tidak dilaksanakan sehingga diberi indeks TRIP. Periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran penyerahan lebih dari 1 tahun, cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dibuat dan bandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Hal ini juga tidak dilaksanakan sehingga diberi indeks TRIP. Yang ke-12, pastikan bahwa semua hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan atau field work. Hal ini dapat dilihat di indeks PL1. Yang terakhir, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Hal ini juga sudah dilaksanakan sehingga dapat dilihat di indeks PL1. Sekian penjelasan dari prosedur audit yang kami laksanakan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita beralih ke kertas kerja pemeriksaan yang indeks E. Tapi untuk mengerjakan indeks E ini kita perlu mengerjakan indeks E1 dulu untuk membantu indeks E. Jadi bisa ke sheet E1, oke. Jadi di sini udah ada nominal piutang usaha per klien sudah tertera. Bisa minta tolong di zoom in sedikit? Oke, terima kasih. Nah, terus jadi dari modul 2 yang halaman 56 sampai 57 di halaman 56 tepatnya itu terdapat hasil pemeriksaan vouching. Nah, dari pemeriksaan vouching itu ditemukan beberapa hal, seperti yang pertama bisa digeser ke kiri. Ya, di situ ada 2 hasil dari pemeriksaan vouching. Yang pertama pesanan dari PT Krakatau dan PT Usaha Lancar. Jadi yang PT Krakatau atas penjualan sebesar 11 juta barang telah diserahkan ke pelanggan, tapi tercatat 2 kali. Nah, jadi dari situ salah satu piutang itu harus dihapus. Yang kedua, dari PT Usaha Lancar, atas penjualan 22 juta, barang telah diserahkan, terjadi salah catat, seharusnya 220 juta. Jadi, di situ harus dikoreksi, dengan jurnalnya bisa lihat ke bawah. Oke, di adjustment 1 dan adjustment 2. Untuk yang kesalahan pencatatan yang tercatat 2 kali kepada PT Krakatau, itu kita harus hapus piutang usahanya sebesar 11 juta, karena di situ ada PPN 10%, jadi penjualannya itu 10 juta dan PPN-nya 1 juta. Nah, karena perusahaan ini menggunakan metode perpetual, jadi perlu dicatat juga persediaan pada HPP, cuman nominalnya tidak disebutkan, jadi dikosongin. Terus yang kedua, untuk adjustment yang kedua, PT Usaha Lancar, di situ ada terjadi understated, yang harusnya 220 juta, tapi dicatatnya baru 22 juta. Jadi 220 dikurangi 22 juta, ada 198 juta yang belum tercatat. Jadi di situ harus menambahkan piutang usaha PT Usaha Lancar sebesar 198 juta. Untuk PPN-nya 10%, 18 juta, dan sisanya 180 juta itu atas penjualannya. Nah, selanjutnya KP ini juga mendapatkan hasil konfirmasi dari beberapa PT, dan hasilnya yang pertama di nomor 9 PT Sejahtera menjawab tidak setuju sebesar sekian karena adanya penjualan tanggal 28 Desember sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim tanggal 3 Januari. Nah, itu kan sudah lewat cut off. Jadi itu sudah lewat cut off tahun 2018. Jadi harus
dihapus. Terus ada juga di PT Zeira di poin 12, bisa agak tolong sedikit ke bawah. Oke. Jadi PT Zeira menjawab pada tanggal 18 Januari sebesar 158 juta sekian dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro bla 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 yang sudah dibayar lunas. Nah, setelah diselidiki ternyata giro tersebut belum dikliringkan atau belum dipindah tangankan ke perusahaan sebesar 400.000. Jadi PT Zeira ini sebenarnya sudah membayar, cuman belum masuk ke kasnya PT Sugos. Terus ada juga di PT Tempo, itu di poin 14, PT Tempo menjawab tidak setuju, dan PT Tempo ini menjawab tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember, setelah diselidiki ternyata uang tersebut dibawa kabur. Nah, PT Tempo ini sudah bayar, jadi piutang usaha PT Tempo ini udah harus dihapus dan harus memunculkan akun bad debt expense karena kerugian ini tuh harus ditanggung oleh perusahaan gitu. Nah, untuk jurnalnya sendiri bisa ke bawah, oke. Dari adjustment 3, ya di adjustment 3 itu PT Sejahtera. PT Sejahtera tadi karena udah lewat batas buku, udah lewat cut off, jadi piutang usahanya harus dihapuskan untuk tahun 2018 itu sebesar 22 juta, dengan PPN-nya 10% 2 juta, dan penjualannya 20 juta. Lalu di adjustment 4, itu ada PT Zeira. PT Zeira tadi yang sudah lunas tapi belum dikliringkan. Jadi piutangnya udah harus dihapus dan memunculkan akun kas dan setara kas karena ketika setelah di-clearing itu kan istilahnya kasnya harusnya sudah masuk ke akun banknya gitu. Terus untuk selanjutnya adjustment 5 PT Tempo itu yang tadi sudah dibayar tapi dibawa kabur oleh salesman, piutang usahanya harus sudah dihapuskan 15 juta dan memunculkan akun bad debt expense karena itu tadi kerugiannya itu harus ditanggung oleh perusahaan, menjadi kerugian perusahaan. Terus bisa minta tolong ke soal lagi, oke. Nah, terus selanjutnya ada yang di poin 15 dan 16, Forbox dan Royal itu menjawab benar pada tanggal 24 Januari itu mereka mempunyai utang kepada PT Sugos itu sebesar 20 USD dan 20.000 USD, maaf, dan 40.000 USD. Udah benar, hanya saja di keterangan pada modul di agak bagian akhir di halaman 58 terdapat catatan bahwa kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 atau pada saat itu sebesar 15.000. Nah, 15.000 itu kalau di 20.000 USD itu tadi kalau di-convert ke rupiah Indonesia itu tidak sesuai dengan yang telah tercatat yang sebesar 90 juta dan 182 juta. Maka harus dikoreksi juga. Bisa minta tolong ke bawah? Ya, cukup. Di adjustment 6 dan adjustment 7, piutang usaha seharusnya yang Forbox itu, sebentar. Ya, yang Forbox itu ada 20.000 USD dikali 15.000 rupiah, jadi harusnya 300 juta rupiah. Dan yang Royal itu ada 40.000 USD dikali 15.000, jadi harusnya piutang usahanya ada 600 juta. Tapi yang tercatat per klien itu Forbox 90 juta, Royalnya 182 juta. Terdapat kekurangan pencatatan piutang usaha, jadi itu harus ditambahkan. Untuk selisihnya, yang Forbox itu berarti terdapat selisih 210 juta untuk memenuhi piutang usaha sebesar 300 juta, dan untuk Royal itu terdapat kekurangan 418 juta. Nah, jadi di situ perlu ditambah piutang usahanya dengan mencatat jurnal piutang usaha Forbox dan Royal pada laba atau rugi selisih kurs, karena di situ pada tanggal 31 Desember 2018 itu terdapat perubahan kurs. Lalu
Untuk selanjutnya, untuk reklasifikasi, itu bisa ke soal. Ya, cukup. Di poin 11, PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal sekian 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat. Seharusnya pelunasan PT Lestari. Jadi PT Zebra itu seharusnya punya piutang 70 juta, tapi baru tercatat 55 juta. Seperti yang terlihat pada perkelahian PT Zebra Pratama, baru tercatat 55 juta. Ternyata selisih dari 70 juta dan 55 juta itu tercatatnya ke piutang PT Lestari. Jadi di situ kita harus mengurangi piutang PT Lestari dan menambahkannya ke piutang PT Zebra. Lalu untuk selanjutnya di poin 13 PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan kedua, dan konfirmasi 1 dan konfirmasi kedua itu tidak dijawab. Ternyata diketahui PT Orientasi ini perusahaannya sudah pilot dan pemiliknya kabur. Jadi di situ PT Orientasi tidak bisa membayar piutangnya dan menjadi beban kerugian bagi perusahaan. Jadi bisa ke jurnal. Untuk PT Orientasi tadi itu menjadi kerugian PT Subus. Oke, untuk yang koreksi pelunasan tadi piutang usaha PT Zebra harus ditambahkan dan piutang usaha PT Lestari harus dikurangkan sebesar 70 dikurangi 55 juta karena seharusnya 70 juta tapi baru tercatat 55 juta, 15 juta. Dan yang terakhir untuk PT Orientasi Pilot itu sebesar 11 juta piutang yang belum dibayarkan dan tidak bisa dibayarkan sehingga munculkan akun debt expense. Oke, bisa ke atas. Nah, dari koreksi-koreksi tadi, jurnal-jurnal yang mempengaruhi piutang usaha, karena ini kita di indeks E1, indeks piutang usaha, jadi kita memasukkan koreksi-koreksi piutang usaha tersebut ke dalam kertas kerja. Seperti tadi PT Krakatau ada koreksi, ada piutang usaha di kredit 11 juta dimasukkan, dan seterusnya, sehingga didapatkan bahwa ada koreksi untuk piutang usaha di debit sebesar 841 juta dan di kredit 75.900.000. Dari akun piutang usaha ini terdapat koreksi yang awalnya perkelahian 11 juta 990 juta sekian menjadi untuk per audit 31 Desember 2018-nya 12 juta 756 juta sekian. Dari kertas kerja indeks E1 ini kita baru bisa mengerjakan indeks E-nya. Oke, bisa Pak E? Oke. Nah, tadi diketahui bahwa untuk akun piutang usaha perkelahiannya 11 miliar 990 juta sekian, dan terdapat koreksi piutang usaha sebesar 841 juta di debit dan 75.900 di kredit, menghasilkan akun piutang usaha saldonya per audit itu 12 miliar 756 juta sekian. Untuk afiliasinya tetap 85 juta. Untuk afiliasinya tidak ada dan untuk piutang lain-lain tetap 85 juta. Jadi dihasilkan per audit untuk schedule piutangnya 12 miliar 841 juta 73.240 rupiah. Untuk indeks E sekian, bisa dilanjutkan ke indeks selanjutnya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu ada indeks EE. Ini schedule-nya daftar konfirmasi. Nah, ini untuk soalnya, referensi soalnya sama kayak yang tadi digunakan. Untuk konfirmasi sendiri itu ada dua kali
Yang pertama itu pada tanggal 14 Januari, dan yang kedua itu pada tanggal 1 Februari. Nah, untuk yang pertama, untuk tanggal 14 Januari, PT Sugus ini melakukan konfirmasi terhadap seluruh pelanggannya. Jadi terdapat 16 pelanggan dari PT Krakatau ini sampai Royal Ink. Semuanya dikirimkan surat kepada para pelanggannya untuk melakukan konfirmasi atas piutang usahanya. Nah, untuk hasilnya ini ada di sini. Ada untuk nomor 1 itu PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Sehingga kita tuliskan di sini untuk hasil konfirmasinya, baik yang pertama maupun yang kedua itu NR atau not respond, tidak menjawab. Lalu untuk PT Merdeka, ya untuk PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960.000. Selisihnya karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari telah dianggap lunas oleh PT Merdeka. Sehingga di sini kita tuliskan bahwa menurut PT Merdeka piutangnya itu tidak sebesar 103.960.000 ini. Sehingga kita tuliskan di hasil konfirmasinya reporting difference atau terdapat perbedaan. Untuk bedanya sendiri tadi 10 juta karena PT Merdeka menganggapnya sudah dibayar. Sehingga untuk perbedaannya di sini dikurangi 10 juta. Lalu untuk yang ketiga ini di sini ada PT Orientasi. PT Orientasi itu ada di nomor 13 ini. PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Sama kayak yang nomor 1 tadi, sehingga hasil konfirmasinya dua-duanya ditulis not respond. Lalu untuk nomor 4 itu ada PT Lestari. PT Lestari di sini tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. NR. Lalu yang kelima ada PT Nuansa. Ini PT Nuansa juga sama, tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Lalu yang keenam ada PT Pelita. Untuk PT Pelita ini tidak menjawab konfirmasi 1, tapi kemudian menjawab setuju pada tanggal 15 Februari, atau persetujuannya ini dibalas untuk konfirmasi yang kedua dikirimkan. Sehingga untuk hasil konfirmasi pertamanya kita tuliskan not respond, tapi untuk konfirmasi keduanya kita tuliskan confirm balance atau setuju dengan nilai yang tercatat di klien ini sebesar 10.357.357.27.600. Lalu selanjutnya ada PT Queenie. PT Queenie ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Sehingga kita tuliskan NR dan NR. Lalu yang ke-8 ada PT Sejahtera. PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari atau untuk konfirmasi yang pertama sebesar 85.871.500. Alasannya karena ada penjualan tanggal 28 Desember yang tahun 2018 sebesar 22 juta yang batal dikirim ke gudang langganan. Sehingga kita tuliskan PT Sejahtera ini report difference untuk konfirmasi yang pertama dan selisihnya itu 22 juta. Kurang menganggap lebih kecil PT Sejahtera ini. Lalu yang ke-9 ada PT Usaha Lancar. PT Usaha Lancar ini nomor 10 tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Sehingga kita tuliskan NR dan NR juga. Lalu yang ke-10 ada PT Wahana. PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro Bank Bini jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Dan setelah diselidiki, giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000. Jadi PT Wahana mengakui bahwa
utangnya ke PT Sugus ini tinggal 150 juta. Jadi terdapat perbedaan, selisihnya itu 1.500.000 ini. Kita tuliskan di hasil konfirmasinya itu reporting difference. Lalu yang ke-11 ada PT Rimba. PT Rimba menjawab tidak setuju pada 21 Januari 2019 besar Rp16.500.000. Sehingga kita tuliskan juga reporting difference. Tadi PT Rimba menganggapnya sebesar 16.500.000, jadi terdapat selisih sebesar 11 juta rupiah. Untuk PT Tempo menjawab tidak setuju juga dan merasa tidak memiliki utang lagi karena telah membayar lunas. Sehingga PT Tempo kita tuliskan reporting difference juga untuk selisihnya sebesar 15 juta. Untuk yang selanjutnya PT Zebra Pratama ini menjawab pada tanggal 24 Januari sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju. Jadi untuk PT Zebra ini di catatan klien sebesar 55 juta, tapi setelah dimintai konfirmasi PT Zebra mengakuinya sebesar 70 juta. Terdapat kekurangan justru yang dicatat oleh kliennya sebesar 15 juta. Lalu yang selanjutnya ada PT Zaira. PT Zaira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 158.600.000. Jadi terdapat selisih sebesar Rp400.000, sehingga untuk hasilnya sendiri kita catat juga reporting difference. Lalu untuk nomor 15 dan 16, PT Forbok Inc. dan Royal Inc. Sama-sama menjawab setuju atas catatan kliennya. Untuk Forbok sendiri $20.000 dan untuk Royal Inc. juga $40.000, sehingga kita catat di sini hasil konfirmasinya CB atau confirm balance. Nah, selanjutnya ini ada satu kolom lagi, yaitu penerimaan setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 28 Februari. Nah, ini ada di informasi soal selanjutnya. Prosedur alternatif dilakukan atas konfirmasi piutang yang tidak dijawab atau tidak setuju dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 28 Februari 2019, yaitu sebagai berikut. Ini kita masukkan saja angkanya yang dari sini. Untuk PT Krakatau ada 22 juta. PT Krakatau 22 juta. Dan yang selanjutnya PT Merdeka 103.960.000. PT Nuansa 116.125.000, PT Lestari 36.750.000, PT Rimba 27.500.000, PT Queenie 132 juta, PT Sejahtera 85.871.000, dan PT Usaha Lancar 368.989.140. Ini untuk schedule daftar konfirmasi dengan indeks EE. Untuk yang selanjutnya ada schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha dengan indeks EE1. Nah, untuk yang EE1 ini ringkasan hasil dari konfirmasi positif dari yang schedule EE ini. Dan ini untuk hasil konfirmasi yang pertama, jadi yang dikirimkan pada tanggal 14 Januari 2019 tadi. Nah, untuk saldo menurut konfirmasinya ini, jadi ini diisikan dengan piutang yang ingin kita mintai konfirmasi kepada pelanggan. Nah, untuk konfirmasi pertama tadi, karena PT Sugus ini melakukan konfirmasi untuk seluruh pelanggannya, itu ada 16, jadi kita tuliskan di sini jumlah konfirmasinya 16. Lalu untuk jumlahnya ini sendiri kita jumlahkan di sini. Nah, untuk sampai angka 14 ini ada 11.718.000 sisa dari Forbok dan Royal Inc. Nah, ini dia $20.000 dan $40.000. Nah, tadi kita
dari indeks E sendiri ini ada keterangan bahwa for Box Inc. ini diakui ekuivalen rupiahnya oleh klien kita PT Sugus itu sebesar 90 juta. Dan yang Royal Inc. itu 182 juta. Jadi ini bisa kita gantikan saja langsung di sini 90 juta dan 182 juta rupiah. Ya, rupiah nanti diganti mata uangnya. Nah, ini totalnya terdapat 11.990.973.240. Untuk persentase terhadap piutang tahun berjalannya tentu 100% karena yang kita ingin konfirmasi itu di konfirmasi pertama seluruh piutang kita gitu. Lalu di bagian selisih yang dilaporkan ini ada hasil konfirmasi. Hasil konfirmasi ini kita tuliskan dari pelanggan-pelanggan yang menjawab hasil konfirmasi pertama tadi. Nah, untuk yang menjawab hasil konfirmasi pertama itu ada ada PT Merdeka, ada PT Sejahtera, PT Wahana, PT Rimba, PT Tempo, PT Zebra, PT Zeira, Forbox Inc. dan Royal Inc. Ada 9 pelanggan yang membalas konfirmasi pertama. Dan totalnya ini ada 891.831.500 rupiah atau sebesar 7,44% dari total piutang tahun berjalan. Nah, yang kedua ini ada selisih dengan pembukuan klien. Nah, kita lihat lagi ke schedule EE tadi. Untuk yang menjawab berbeda dengan catatan klien itu ada ini, PT Merdeka, PT Sejahtera, PT Wahana, Rimba, Tempo, Zebra Pratama, dan PT Zeira, atau ada 7 pelanggan dengan nilai piutang 619.800.000, yang diambil selisihnya. Nah, selisihnya ini karena yang kita ambil tuh selisih ya, jadi positif negatifnya kita abaikan, dan ini kalau dijumlahkan ada 59.900.000 ditambah 15 juta. Itu sebesar 74.900.000 rupiah atau 0,62% dari total piutang tahun berjalan. Lalu untuk kembali melalui pos ini sama kurang lebihnya dengan hasil konfirmasi tadi, yaitu atas pelanggan yang mengirimkan kembali jawabannya kepada PT Sugus ini. Jadi yang membalas hasil konfirmasi tadi ada 9 pelanggan dengan nilai piutangnya 891.831.500. Lalu untuk yang tidak kembali membalas konfirmasi pada kesempatan pertama itu ada ini PT Krakatau, PT Orientasi, PT Lestari, PT Nuansa, PT Pelita, PT Queenie, PT Usaha Lancar. Ada 7 pelanggan dengan nilai piutang 11.099.141.740 atau sebesar 92,56% dari total piutang tahun berjalan. Untuk total yang dikirimnya, jadi ada 16 pelanggan dengan nilai piutang 11.990.973.240. Itu untuk indeks EE1 atas ringkasan dari hasil konfirmasi positif piutang usaha yang pertama. Selanjutnya ada di ini sama kurang lebihnya dengan yang ini, tapi ini untuk piutang yang kedua. Untuk konfirmasi yang kedua. Ini akan dilanjutkan oleh
rekan saya Aklis. Oh ya, izin buat yang kedua ini, jadi ini lanjutannya dari yang udah dijelasin sama Sudi tadi. Nah, ini kan melakukan PT Subin melakukan 2 kali konfirmasi. Jadi yang pertama tadi udah, yang kedua kan tadi kalau nggak salah ada 7 kalau nggak salah yang di EE itu. Nah, itu nah itu jumlahnya ada 7. 1, 2, ya ada 7. Nah, yang mengonfirmasi cuma PT nah ya yang mengkonfirmasi cuma PT Krakatau, PT Orientasi, PT Lestari, PT Nuansa, PT Pelita, PT Dukuini, dan juga PT Usaha Lancar. Nah, 7 hasil konfirmasi ini menghasilkan not reply sama confirm balance. Jadi ada yang nggak dibalas sama juga setuju gitu. Nah, bisa kembali ke yang E2 aja. Nah, solusi yang dilaporkan. Hasil konfirmasinya tadi ada 6 yang udah cocok tadi, terus ada 1 yang tidak kembali itu ada 6, terus yang konfirmasinya itu 1. Apa ya tadi not reply-nya itu 6, terus yang bentar, kok dia yang not reply-nya itu ada 6, terus yang disetujui cuma ada 1. Udah, jadi total yang dikirim ada sejumlah 7. Terus buat nominalnya saldo menurut konfirmasi itu dari yang cuma 1 doang itu sebesar 10.357.027.600. Mohon maaf Bu, tadi laptop saya udah lemot baterainya. HP-nya udah habis terus lemot gitu. Jadi saya lanjutin, saya pakai HP. Oh iya, silakan. Tadi tak pikir kenapa kok ada suara.
Jadi ini bingung Bu, sebenarnya ini kok tadi dihapus gitu. Jadi ada pekerjaan yang kayak beda gitu. Iya. Jadi yang Nanti kita ya bahas. saya lanjutin ya Bu. Lanjutkan. Nah, saldo menurut konfirmasi itu tadi itu akan cuma ada satu yang kodenya itu JB gitu kan. Confirm balance cuma ada satu, nominalnya sebesar 10.357.27.027.600. Terus yang sisanya tadi kan ada 7, 6-nya itu tidak kembali, not replay. Kalau di total itu sekitar 744.140. Terus total yang dikirim ada 7, jadi kalau di total ada 11.099.141.740 rupiah. Terus total piutang usahanya kita lihatnya di yang di EE1 itu tadi sudah dijelasin sebanyak 11.990 sekian. Nah, persentasenya atas konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usahanya cuma 92,56%. Itu sudah. Untuk selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Ya, untuk selanjutnya ada indeks PL1 itu untuk penjualan. Di sini ada beberapa catatan pemeriksaan. Di soal sudah disebutkan ada temuan setelah adanya hasil pemeriksaan penjualan. Yang pertama itu ada pesanan dari PT Krakatau tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Itu telah diserahkan, tapi tercatat 2 kali. Jadi harus dibuat jurnal koreksi untuk mengeluarkan salah satu pencatatan ini. Di sini dibuat jurnal koreksi, di debit ada account receivable, terus karena penjualan ini ada PPN-nya, jadi di kredit ada PPN dan juga penjualan. Account receivable sebesar, untuk PT Krakatau ini ada di jurnal yang nomor 2, itu yang di debit ada sales, kemudian PPN, sales sebesar 10 juta, PPN sebesar 1 juta atau 10%, dan account receivable-nya 11 juta. Kemudian untuk informasi yang kedua ada pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018, itu sebesar 22 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan, tapi dia salah catat, seharusnya sebesar 220 juta. Jadi kurang catat sebesar 198 juta. Kita buat jurnal koreksinya di jurnal nomor 1 ini. Kita debit account receivable sebesar 198 juta. Kemudian di kreditnya ada PPN 18 juta dan penjualan 180 juta. Untuk jurnal koreksi yang ketiga ini adalah terkait dengan konfirmasi dari PT Sejahtera, yang mana nilai piutangnya itu sebesar 22 juta, itu dari penjualan tanggal 28 Desember 2018, dia batal dikirim karena telah tutup dan barangnya jadi dikirim pada tanggal 3 Januari 2019. Jadi pencatatan di 2018 ini harus dikeluarkan, dibuat jurnal koreksi dengan mendebit sales 20 juta, PPN 2 juta, dan account receivable di kredit 22 juta. Nah, dari jurnal koreksi ini kita masukkan ke tabel kertas kerja. Bisa tolong dinaikkan. Kita masukkan di penjualan. Ini ada saldo per klien 2018-nya ada 42.712.087.000. Kemudian untuk di PER-nya, debitnya dari penjumlahan sales pada PT Krakatau 10 juta dan juga sales ke PT Sejahtera 20 juta, jadi 30.000. Untuk kreditnya penjualan ke PT Usaha Lancar sebesar 180 juta. Jadi didapat saldo per audit 2018
sebesar 42.862.087.000. Untuk retur penjualan ini, saldo per klien 2018 sebesar 125.253.000, tidak ada penyesuaian atau koreksi, jadi jumlahnya tetap. Di sini didapat saldo total per audit 2018 sebesar 42.736.834.000. Selanjutnya ke indeks PL11. Ini untuk menguji pisah batas penjualan tahun 2018 dan 2019. Sudah disediakan data di soal, kita masukkan ke tabelnya, ke kertas kerjanya. Nah, di sini ada penyesuaian atau koreksi untuk yang penjualan ke PT Sejahtera sebesar 22 juta dengan nomor faktur 233 itu harusnya masuk ke tahun 2019 karena batal kirim ke gudang langganan tadi. Jadi untuk transaksi ke PT Sejahtera ini harusnya masuk ke transaksi tahun 2019 sehingga tadi dilakukan koreksi. Kesimpulan dari kertas kerja PL11 ini masih ada salah catat atau salah salah pisah batas dari penjualan PT Sugus ini, jadi perlu penyesuaian. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Aklis. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan untuk yang TUC tes of control. Jadi buat tes of control ini mengambilnya sampel yang buat tahun transaksinya di 2018 itu udah ada yang di dokumen soal di modul 2 kalau nggak salah. Nah itu kita pertama nyari bukti ada bukti pendukung atau enggak buat pelanggannya ini. Nah bukti pendukungnya udah ada di dokumen juga. Terus yang lainnya kayak otorisasi ini maksudnya pihak-pihak yang berkepentingan misalnya yang menerima atau yang kirim itu udah tanda tangan atau belum gitu. Nah berdasarkan di dokumen itu udah ada semuanya, udah dikasih tanda tangan. Terus footing itu berarti ini udah benar semua. Ini di sini sebenarnya yang di PT Zaira itu ada sebentar saya buka dulu. PT Zaira kan tertulis 158.600 juta rupiah. Terus kalau nggak salah saya buka sambil buka laptop. Nah, di faktur penjualan yang PT Zaira itu kan harga satuannya 16.765. Nah, itu kalau kita cuma pakai angka itu secara utuh, terus dikalikan sama kuantitasnya itu ketemunya nggak ketemunya akhirnya totalnya nanti nggak 158.600. Jadi setelah dibagi itu asumsinya itu harga satuannya itu udah harga pembulatan angkanya itu. Jadi makanya kami asumsinya udah benar karena menurut kami ini sebenarnya harga persatuannya itu 16.765, sekian gitu. Jadi ini cuma satu pembulatan gitu. Nah, terus ada juga yang di PT Krakatau. PT Krakatau itu kan sebesar 11 juta rupiah. Nah, harga satuannya itu di faktur penjualan itu tertulis 20, sedangkan udah totalnya itu kok 11 juta. Kalau secara perhitungan kan kalau harga satunya 20 kan nggak sampai jutaan gitu kan. Nah, jadi asumsi dari kami itu harga satuannya itu sebenarnya 20.000 bukan 20. Jadi untuk semua votingnya udah datang benar gitu. Nah, periksa pencatatannya karena saya nggak
melihat ada buku penjualan atau besar, jadi adanya kertas bidang untuk daftar bidangnya. Terus udah itu aja sih. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Wahid. Oke, terima kasih Saudara Aglis. Untuk soal selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk soal selanjutnya yakni terkait melengkapi kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 ya terkait pertemuan kemarin untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul kedua ini. Nah, pada kasus modul 2 ini apabila kita lihat dari akun yang berada pada kertas kerja neraca A2.1, A2.2 maupun kertas kerja laba rugi, akun yang berkaitan yakni akun piutang usaha dan penjualan atau penjualan itu. Nah, pada sheet yang pertama ini terkait kertas kerja neraca. Yang pertama pada kertas kerja neraca A2.1 pada akun piutang usaha per klien 31 Desember 2018 ini saldonya sebesar 11.990.973.240 rupiah. Nah, pada proses audit masih terdapat ditemukan selisih yang di sisi yang kolom pare itu yang sisi debit sebesar 841 juta, kemudian sisi kredit 75.900.000, kemudian menghasilkan saldo beraudit 31 Desember 2018 besar 12.756.073.240 rupiah. Kemudian kertas kerja laba rugi. Nah, pada kertas kerja laba rugi A3.1 yang terkait yakni penjualan itu. Mohon agak diperbesar Mas Jadi. Nah, pada saldo per klien 31 Desember 2018 ini sebesar 42.586.834.000 rupiah. Pada proses audit masih ditemukan selisih yakni yang sisi debit sebesar 30 juta, kemudian sisi kredit sebesar 180 juta dan menghasilkan saldo beraudit 31 Desember 2018 besar 42.736.834.000 rupiah. Nah, mungkin dari kami sekian. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi untuk teman-teman anggota kelompok lain apabila terdapat masukan atau tanggapan dipersilakan. Terima kasih. Ya, silahkan. Ada tanggapan mungkin dari kelompok yang lain? Atau mengerjakannya sama semua? Ada yang beda nggak? Atau ada yang mau diperjelas terkait beberapa hal? Izin menanggapi, Bu. Ya, silahkan. Saya Tio dari kelompok 5. Di yang kertas kerja E1 coba. E1. Nah, sama yang E. Nah, di sini itu ada perbedaan sih sama kelompok saya. Jadi yang contoh yang PT Tempo. Yang PT Tempo itu kan untuk
piutang usaha emang dihapus. Nah, tapi dibawa kabur nih sama salesman. Nah, kalau menurut kami, judgement kami itu harusnya jangan dihapus. Maksudnya direklas ke piutang lain-lain. Karena ya kita harus cari tahu tuh salesman harus bayar itu kan. Harus bayar yang 15 juta. Jadi kalau nggak salah ke PDE ya. Nah ya. Nah terus ini sih mau ngajak diskusi juga ke teman-teman. Yang PT yang pilot, PT orientasi yang 11 juta. Nah itu kan pilot. Nah saya sih setuju sama kelompok. Kalau dihapuskan, maksudnya kontrak akunnya itu adalah BDE. Itu karena di soal itu diketahui itu kalau misal piutang itu nggak pakai edging. Nah, andaikan nih perusahaan pakai edging, kalau pilot itu bakalan dimasukkan di edging paling bawah atau dihapuskan atau seperti halnya biasa edging normal gitu. Jadi masuk ke edging misal per tahun ya, tahun pertama, tahun kedua sampai tahun kelima gitu. Jadi perusahaan kan ada dua ya kalau terkait piutang pandangannya, yaitu relevan dan reliable. Nah, kalau relevan itu yang pakai edging, artinya semua piutang itu edgingnya sama, rate-nya sama. Misal tahun pertama itu 5%, tahun kedua mungkin 25%, tahun ketiga 50%. Nah, itu kan relevan buat pengambilan keputusan. Tapi tidak memperhatikan tuh kemampuan dari si piutangnya yang punya piutang gitu, si yang utang sama kita. Nah, kalau reliable kan memperhatikan kemampuan bayar dia. Jadi rate-nya itu beda-beda tiap langganan kita gitu. Nah, kalau menurut kami tuh pandangannya ke kalau ada kasus kayak gitu, pandangannya tetap ke relevan tuh, jadi masuk ke edging satu dulu. Karena kan kayak pilot itu kan harusnya kan dibayar dulu ke kita gitu loh. Nanti jadi kita kalau mau ada tuntutan hukum kan kita maju dulu gitu. Nah, kalau dihapuskan ya berarti kita gampang mengikhlaskan itu kan, semudah itu mengikhlaskan piutang gitu. Nah, menurut pandangan teman-teman atau Bu Sani itu terkait piutang, terkait yang pilot kok malah kita nggak dibayar dulu gitu, malah dibawa kabur gitu, gimana? Itu sih dua dulu sih teman-teman. Oke, silakan kelompok 2. Ada ini tanggapan? Oke, sebelumnya terima kasih Tio atas tanggapan, masukan, dan yang lainnya. Jadi terkait tadi yang pertama, kalau nggak salah yang itu ya, PT apa tadi? Oh, yang dibawa kabur salesman. Iya, PT Tempo kan dibawa kabur. Kalau menurut kelompok Tio itu dicatatnya ke piutang lain-lain. Maaf sebentar, baterai laptopnya mau habis. Nah, di sini kalau menurut kelompok kami dicatatnya itu bukan direklas ke piutang lain-lain, melainkan ke bad debt expense karena itu kan dibawa kabur ya. Jadi hitungannya kayak perusahaan rugi nih karena duitnya dibawa kabur gitu. Bukan karena kalau menurut kami piutang itu dari pengertiannya sendiri yang kami lihat, yang kami baca. Pengertian piutang itu dari beberapa pakar itu bilangnya piutang itu klaim terhadap sejumlah uang yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang. Nah, kalau menurut kami dari segi pengertiannya sendiri
bahwa duit yang dibawa kabur gitu itu kayak bukan sesuatu yang bisa diharapkan untuk perusahaan miliki kembali gitu loh. Kayak mungkin emang peluangnya nggak besar gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang diharapkan perusahaan untuk bisa dibalikin gitu, bisa didapatkan kembali gitu. Makanya kenapa kami mengkategorinya bukan ke piutang lain-lain. Karena kalau piutang lain-lain itu kan berarti piutang kita mengharapkan sesuatu itu didapatkan kembali, tapi lain-lain di luar operasional gitu kan, di luar operasional perusahaan gitu. Karena menurut kami dibawa kabur itu bukan kurang pas untuk diklasifikasikan ke piutang lain-lain. Mungkin seperti itu. Terus untuk yang tadi yang apa tadi yang pilot itu PT apa itu? Orientasi. Ya, PT orientasi. Bisa minta tolong diulang sedikit nggak? Ininya gimana? Saya sih inginnya ngajak diskusi aja, Pak. Soalnya saya setuju. Ini kan kalau di buku kan untuk membatasi jangkauan kita ya. Jadi di buku itu terkait piutang itu tidak ada aging, tidak ada penyisihan maksudnya. Jadi ketika ada piutang ya nggak usah disisihkan. Nah, tapi kalau ada penyisihan nih, kalau ada penyisihan misalkan per tahun ya, kalau tahun pertama 5% sampai seterusnya itu. Nah, menurut teman-teman nih, kalau ada kasus seperti ini pilot dan udah jelas yaitu pemiliknya kabur ke Swiss. Oh, berarti kan ngerti ya orangnya ya yang mana gitu loh. Nah, itu masuk ke aging yang mana? Masuk yang aging pertama dulu kayak biasa, jadi kayak piutang terus disisihkan, atau langsung disisihkan semuanya, atau yang opsi yang ketiga langsung dihapus karena pilot. Nah, kayak gitu. Mungkin dari teman kelompok 2 yang lain mau mencoba berpendapat? Ya, kita bahas. Oh iya tuh, silakan. Siapa? Saya Fendi Sabanarjunata dari kelompok 1. Iya, silakan. Mungkin ingin menanggapi terkait yang pertanyaan Tio tadi. Kalau dari saya sendiri, dari kelompok kami sendiri, mungkin tetap terkait soal ini tetap berpedoman pada prosedur akuntansi atau kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut, di mana itu kan perusahaan tersebut nggak melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Jadi untuk piutang yang pilot itu tadi langsung dihapuskan langsung ke bad debt expense. Oke ya. Jadi memang kalau berdasarkan dari buku di sini dia tidak melakukan penyisihan ya. Jadi kalau ada koreksi penghapusan itu langsung melalui BDE. Nah, tapi tadi dibuka diskusi gimana kalau misalkan kita ada sistem aging ya. Nah, sistem aging itu sebenarnya teman-teman dilakukan untuk kita apa sih? Kita membuat tabel penyisihan allowance berdasar kalau misalkan kita ini berandai-andai ya, misalkan perusahaannya itu dia melakukan penyisihan atas kemungkinan gagal bayar dari piutang dari konsumennya itu dengan menggunakan teknik aging. Sebenarnya kita tuh apa sih yang kita lakukan ya? Kita kan berarti mengelompokkan gitu ya berdasarkan umur ya. Nah, yang kita nilai itu sebenarnya adalah risikonya. Jadi asumsinya adalah ketika semakin lama piutang itu tidak dilunasi, maka risiko untuk tidak kembali atau tidak dilakukan pelunasan itu menjadi semakin tinggi. Nah, sebenarnya di situ tuh yang diukur ya. Tetapi ada basisnya. Kita itu masih meyakini ada kemungkinan pembayaran gitu ya kalau aging. Nah, tapi kalau misalkan di sini sudah jelas-jelas perusahaannya itu misalkan pilot, lalu juga ada kepastian bahwa pemiliknya itu tidak punya itikat baik. Di sini kan dibilangnya tuh kabur. Nah, berarti kan 100% tuh nggak akan
bisa kita dapatkan lagi tuh piutangnya ya, kecuali misalkan perusahaan itu pilot dia mendaftarkan pada apa namanya kalau yang pengurusan pilot itu teman-teman komite Pengadilan niaga, Bu. nah itu masih kemungkinan bisa jadi ya ada kemungkinan kita mendapatkan porsi. Nah tapi di sini enggak nih dia bangkrut lalu kabur. Nah jadi kemungkinannya kita akan hapus ya, baik itu kita menggunakan aging atau tidak. Nah, cuman di sini ya teman-teman emang di buku ini juga tidak jelas nih ya, nggak dikasih tahu kita itu tahu beritanya itu kapan. Ketika sebelum 31 Desember atau ketika pemeriksaan. Kalau pemeriksaan kan dia sudah di luar tanggal cut off. Nah, ini penting juga ya. Jadi kalau misalkan kita tahunya di bulan katakanlah Januari atau katakan di Februari gitu ya, berarti kan penghapusannya juga di mana? Apakah mempengaruhi saldo yang kita audit atau tidak? Ayo, diskusinya. Kalau misalkan terjadinya di luar tanggal cut off, penyesuaiannya dilakukannya kapan? Sepertinya di periode berikutnya, Bu. Di periode berikutnya ya, jadi nanti diperhatikan. Cuman ini mungkin asumsinya adalah beritanya kita tahu sebelum tanggal cut off ya, jadi kita hapus. Nah untuk yang piutang koreksi pembayaran piutang yang dibawa kabur salesman ya, kelompok Mas Tio sama kelompok 2 ini alasannya bisa valid kalau ceritanya sedikit berbeda ya. Jadi kalau Tio bilang kita nggak usah hapus, kita reclass aja jadi piutang lain-lain. Jadi piutang usahanya hapus, tapi nanti ada piutang lain-lain. Nah ini kondisinya bisa kalau misalkan si salesman-nya itu mau TGR misalkan, ya. Jadi dia mau ganti rugi tuh. Jadi timbul piutang dari perusahaan ke si salesman tadi. Nah tapi kalau kondisinya salesman-nya kabur, dia tidak ada itikat baik, orangnya juga sudah tidak kerja di kita, ya mau tidak mau ya kita anggap itu sebagai expense kita gitu ya. Nah itu berarti kondisinya yang kelompok 2 ini. Nah jadi nanti perkembangan kondisinya tergantung ya situasinya tuh lagi di mana nih gitu ya. Nanti kalian harus jeli dilihat. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak kita coba bahas dari prosedur auditnya dulu ya. Silakan. Saya mau nanya aja sih. Kan kalau misalnya ini kaitannya tadi sama kasusnya Tio yang pilot. Itu kan kalau misalnya pilot itu kan perusahaan dinyatakan pilot itu kan ketika sudah ada putusan dari pengadilan. Baik dia itu mengajukan kepilotan sendiri ataupun dari kreditur yang menyatakan kepilotan perusahaan tersebut. Nah, ketika diputuskan pilot itu kan nanti pengadilan tuh punya wewenang untuk menjual aset-asetnya, Bu ya. Terus kan perusahaan tuh sebagai kreditur itu kan punya hak untuk mendapat bagian. Nah itu nanti perlakuannya itu apakah itu dianggap sebagai pembayaran piutang atau apa, Bu, maksudnya? Iya, jadi nanti jadi settlement-nya utangnya mereka. Kalau misalkan dikembalikan ke kita, enaknya lagi kita sebagai kreditor kan kita punya hak pertama ya setelah regulator gitu ya. Biasanya kreditor dulu, baru terakhir residual adalah pemegang saham. Jadi nanti kita catatnya sebagai pelunasan piutang. Oh ya saya lupa tadi. Kalau misalkan yang kondisinya seperti misalkan ya ketika dilakukan audit itu kan sekitaran bulan Januari Februari gitu ya. Lalu kita dapat kabar nih di bulan itu ya, di Januari Februari. Jadi dia memang di luar tanggal cut off. Ya, jadi secara saldo piutang dia mungkin tidak mempengaruhi ya di tahun yang sedang kita audit, tetapi tetap harus diungkapkan di calegnya, ditambahkan, diberikan keterangan ya. Nah, jadi mungkin itu tambahannya.
Jadi nanti penyesuaiannya memang tetap kalau misalkan ya kita tahu kondisi pilot ini atau beritanya itu setelah tanggal cut off gitu ya, tetapi masih dalam proses audit gitu ya, belum audited, biasanya nanti auditor itu akan memberikan sarannya memang dia secara saldonya tidak berubah, tetapi bisa diberikan keterangan di CALK-nya gitu ya, tambahannya seperti itu. Kira-kira Mas Naufal. Terima kasih, Bu. Oke, coba kita lihat prosedur auditnya ya. Izin maaf. Oh iya, boleh, silakan. Berarti tadi terkait yang perusahaan pilot yang itu masuk ke periode berikutnya atau enggak, penghapusannya itu berarti tergantung putusan juga ya Bu, itu pilotnya kapan gitu atau gimana? Betul. Kita tahunya itu beritanya itu terjadinya kapan gitu. Berarti dari kayak udah diputuskan pada tanggal sekian pilot gitu, berarti ngikut tanggal itu gitu. Atau mungkin kalau misalkan ada berita-berita, tidak selalu pilot ya, maksudnya tidak selalu keputusan pilot. Misalkan seperti tadi ada berita-berita rumor misalkan pemiliknya tadi kabur gitu ya, atau ada kemungkinan tendensi-tendensi lah bahwa perusahaan itu tidak akan bisa memenuhi kewajibannya. Sebetulnya ini tuh ranah manajemen ya. Jadi kalau manajemen sudah menganggap bahwa kemungkinan dia akan gagal bayar, nanti bisa dia lakukan di situ. Begitu. Oke, terima kasih Bu. Baik ya. Nah, coba kita lihat ini adalah prosedur audit untuk piutang usaha ya. Nah, pertama Mas yang kolom prosedur auditnya boleh di ini enggak? Yang apa sih kalau di Excel tuh biar itu kan ada yang hilang-hilang tuh ya, row-nya. Apa sih namanya tuh yang biar jadi dia kelihatan ke bawah? Ini kan nomor 1 nih masih ada row bawahnya kan, ada kalimat bawahnya nih, kehapus. Kalau Di nggak, wrap text. nah itu wrap text. Diklik aja tuh prosedur auditnya, baru di wrap text. Dari atas, di blok. Kelihatan nggak? Sekali lagi coba. Oh, kalau nggak gini, kamu blok, terus row sebelah kirinya diklik 2 kali. Bloknya blok semua, blok all. Nah, ya yang row 6, coba tuh row 6, kamu klik 2 kali, antara 6 dan 7. Sebenarnya paling kiri. Di rulernya, ya itu. Bawah, nah ya itu. Silahkan, 2 kali, klik 2 kali. Sama pencet shift coba. Shift terus pencet 2 kali di ya. Bisa. Biar nggak manual buka satu-satu. Nggak bisa Bu, tetap Bu. Nggak bisa ya. Ini emang dikunci ini row-nya. Coba manual deh, nomor 6 kamu turunin dikit. Nah, ini ya. Yang pertama, jadi yang kita lakukan adalah kita minta daftar piutang dari perusahaan ya. Nah, di situ termasuk identitasnya. Nanti kita cocokkan dengan saldo di buku besar. Nah, sebenarnya kalau lihat ya memang sih di modul 2 itu dia tidak ada ya untuk yang buku besarnya, hanya ada kartu piutang. Tapi kemungkinannya mungkin coba lihat di ICQ-nya sama teman-teman. Di situ ada nggak keterangan kalau perusahaan itu mencatat di buku besar, di yang internal control questionnaire. Coba lihat. Saya lagi nggak bawa buku nih. Mas Fendi di mute kayaknya.
Ada nggak di ICQ-nya cerita kalau dalam mencatat, dia mencatat di buku besar untuk piutang? Ini nggak teman-teman? Nah, kalau misalkan di ICQ-nya ada pernyataan bahwa iya gitu ya, misalkan ya. Lalu di sini juga kan kita lihat dicocokkan dengan saldo di buku besar nih teman-teman, indeksnya sudah dikerjakan gitu ya. Nah, berarti kan ada tuh buku besarnya. Nah, ya. Nanti berarti kalau ada Bu di ICQ-nya. Ada ya. Nah, mungkin kemungkinan memang di modul di bukunya itu tidak disertakan ya. Jadi nanti bisa dilihatnya dari situ. Oke, nah ini pelajari sistemnya, lakukan analisis rasio. Ini untuk kalian ya, analytical prosedur kira-kira sesuai dengan atau tidak. Nah, coba seperti ini nih, misalkan nomor 1 ya. Minta daftar piutang usaha. Nah, ini sebenarnya kalian sedang membuktikan asersi apa nih? Apa nih? Yang nomor 1, kira-kira kalian sedang uji asersi apa nih? Ayo. Dan allocation nggak sih, Bu? Nomor 1, kita minta daftar piutang ke perusahaan, gitu ya, semuanya, jumlahnya, lalu kita cocokkan dengan saldo di buku besar. Apa? Mungkin kita bandingkan antara di kartu piutang sama di buku besar gitu, kurang lebih ya. Atau kita lihat transaksinya dengan buku besar. Kira-kira kita mau lihat yang mana nih? Keterjadian Bu atau eksistensi ada enggaknya piutang. Ya bisa. Nah, dilihat. Mungkin kalau eksistensi kita konfirmasi ya. Kalau ini lebih ke kelengkapan bisa jadi ya. Nah, tapi kelengkapan juga saling melengkapi nih ya. Jadi untuk satu uji asersi kita bisa melakukan berbagai teknik. Nah, salah satunya kita misalkan kita lihat akurasinya, perhitungannya apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Lalu kita juga lihat dari hasil konfirmasi kita gitu kan ya. Oke, nah jadi kalau kalian lihat di setiap prosedur audit ini dia sebenarnya sedang menguji asersi yang akan kita uji ya. Kalau dari segi transaksi kan ada 5 ya, ada keterjadian, kelengkapan, keakurasian, pisah batas, dan klasifikasi. Kalau saldo akun kita juga lihat eksistensinya, right and obligation, completeness, begitu pula dengan penilaian dan alokasi. Nah, nanti bisa setelah ini saya tugaskan ya ke teman-teman ya untuk menentukan sebetulnya setiap program audit itu dia sedang menguji asersi yang mana di tingkat mana. Apakah di tingkat transaksi, di tingkat saldo akun, atau di penyajian dan pengungkapan. Oke ya, jadi nanti tugasnya ini nanti setelah kuliah ya. Oke, kita lanjutkan ke Excel worksheet lainnya sebelahnya, Mas. Nah, ini nanti jadi tugasnya teman-teman ya. Nah, ini adalah form E ya. Nah, di sini kita sebelum ke situ ke S1 dulu aja deh. Mas boleh minta tolong disandingkan nggak dengan yang di soal?
Nah, yaitu kecilin aja, teman-teman kelihatan nggak? Nah, udah cukup. Oke, ya, pertama kita lihat di sini pesanan dari PT. Saya highlight aja beberapa ya. Tadi kelompok ini sudah menjelaskan dengan baik juga ya. Nah, di sini saya mau highlight ketika ada penjualan yang dikoreksi. Oke, nah ini ketika kita ada pengkoreksian penjualan, jangan lupa di situ dia mengandung pajak ya, PPN. Jadi nanti nominal ini dia di dalamnya juga ada PPN-nya. Jadi nanti ketika menentukan terhadap nilai penjualan kita juga harus dihitung mana yang murni untuk penjualan, mana bagian untuk pajaknya gitu ya. Nah, di sini PT Krakatau dia tercatat 2 kali error ya. Nah, berarti kita sesuaikan. Nah, di sini nilai piutangnya juga berkurang sebesar 11 juta karena tercatat 2 kali. Oke. Nah, yang ini PT Usaha Lancar. Nah, ini salah catat juga error ya. Harusnya 220 juta, dia malah catat 22 juta. Berarti kan kita penyesuaiannya piutangnya dinaikkan sebesar selisihnya. Nah, yang ini ya, yang PT Usaha Lancar sebesar 198 juta. Oke. Nah, nomor 2 tuh, PT Merdeka. Ya, pelunasan piutang. Nah, oke. Jadi sebagai gambaran ya, clearing itu apa, giro itu apa. Nah, biasanya teman-teman kalau selama ini transfer nih dari orang tua nih, misalkan sama Mas Fendi gitu ya, uang bulanannya. Nah, biasanya pakainya yang real time kan ya. Nah, kita transfernya pakai yang real time, yang online gitu. Nah, tapi kalau online dia ada batasannya. Jadi hanya berapa juta gitu ya. Untuk skala perusahaan kadangkala ini menjadi tidak ekonomis. Nah, salah satunya biasanya dia menggunakan jasa clearing. Clearing itu bisa sampai lebih besar ya, bisa sampai kalau tidak salah 1 miliar. Nah, nanti coba update lagi ya, siapa tahu sudah diperbaiki. Sudah diubah. Tapi bisa dengan jasa clearing itu dia lebih besar. Kalau untuk usaha yang lebih besar tentu nggak ekonomis gitu kalau misalkan kita menggunakan yang real time ya, karena kan ada pembatasan. Nah, makanya biasanya dia menggunakan jasa yang clearing ini. Tetapi di sisi lain ya, salah satu kelemahannya untuk yang clearing ini dia nggak langsung sampai. Jadi bisa sampai jadi kan sebenarnya dia settlement-nya itu antar bank dibantu oleh Bank Indonesia. Nah, perlu proses. Jadi kadangkala perlu seperti 1, 2, sampai 3 hari kerja bahkan ya kalau misalkan. Tapi udah jarang sih kalau untuk tahun-tahun untuk sekarang-sekarang ini biasanya antara 1 atau sampai 2 hari kerja. Sehingga ada delay. Nah, ini menarik ya karena sebenarnya berkaitan dengan audit kas dan setara kas. Nah, makanya saya bilang di awal, untuk mengetahui ini, untuk biar lebih total gitu ya, nah kalian tuh seharusnya juga melihat modul yang kas. Cuman ya kita ngikutin RPS aja nggak apa-apa ya, kita pakai yang modul 22 aja. Nanti ketika kita audit kas dan setara kas, teman-teman dapat informasi tambahan tuh terkait piutang, nanti dilengkapi lagi ya untuk yang tugas yang ini. Tapi nggak usah dikumpulin ke saya aja, buat teman-teman gitu ya. Oke, nah jadi kadangkala perusahaan itu merasa udah bayar nih ya. Kalau soal clearing, perusahaan konsumen merasa udah bayar ke kita, tapi ternyata kita pertama belum pelunasan piutangnya belum jatuh tempo gitu ya, atau misalkan clearing kita ditolak. Nah, jadi clearing itu bisa juga gagal clearing, nanti uangnya dikembalikan ke konsumen. Tapi karena ada jeda, ada delay gitu ya, jadi kita nggak tahu secara langsung. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, di sini piutangnya jatuh temponya ternyata 3 Januari 2019. Nah, di sini udah di luar tanggal cut off, gitu ya. Nah, berarti saldo 31 Desember nggak kita sesuaikan. Oke. Karena dia berarti nanti akan kita sesuaikannya itu adalah di tahun berikutnya.
Oke, kita break azan asar dulu sebentar ya teman-teman ya. Tadi sampai nomor 2 ya, PT Merdeka ya. Oke, sebentar. Oke, nah ini kemudian nah, jadi yang PT Merdeka kita tidak sesuaikan apa-apa ya. Jadi nanti penyesuaiannya, pelunasannya ya di tahun berikutnya. Karena kan dia sudah di luar cut off 3 Januari. Oke. Saya mau highlight lagi yang... Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Jadi PT Merdeka itu gagal ya Bu, melakukan pelunasan di Januari. Soalnya di ini saldo 28 Februari itu masih 103, tapi sama PT Merdeka itu tertulis 93 juta. Nah itu karena yang tadi ya yang dibilang Ibu, ada jeda waktu kalau gagal gitu Bu. Jadi kan kalau, oh iya, iya. Giro kan kita nulis kertas biasa ya Bu, nulis kertas kita, terus jatuh temponya ditulis juga. Nah terus kita ajukan ke bank. Nah nanti bank yang ngurus dengan BI, nanti di situ ada proses settlement. Terus misalkan 10 hari, nah 10 hari banknya baru tahu kalau misal gironya gagal cair. Nah terus banknya baru memberitahu ke PT itu, ke PT Merdeka gitu ya Bu. Jadi sebenarnya walaupun PT Merdeka misalkan sudah menerima gironya, tapi kan gironya nggak bisa dilunasinya baru nanti tanggal 3. Jadi uangnya tuh belum masuk ke kita kan ya? Gitu. Iya Bu, belum masuk karena di penerimaan kas 28 Februari itu belum ada pelunasan. Belum ada. Nah ini jadi memang menariknya untuk menyelesaikan ya audit saldo piutang ini, kamu juga perlu melihat modul kas dan setara kas. Jadi nanti ada beberapa beberapa info di situ juga, gitu ya. Ya Bu, baik Bu. Nah, jadi itu yang giro. Kalau mau ada yang tanya lagi boleh ya. Nah, sama nih nomor 6 juga ya, kurang lebih sama kasusnya PT Rimba. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman hati-hati ya, dicermati untuk mengerjakan audit piutang ini. Jadi misalkan ya, nah ini nomor 7 juga ya, dia memang sudah jatuh tempo gironya, tapi belum dikliringkan oleh kasir. Jadi sebenarnya ya perusahaan juga belum dapat. Nah, oleh karena itu yang wahana juga sama ya. Nah, kita tidak menyesuaikan begitu. Oh, kalau di sini teman-teman menyesuaikan yang wahana ya.
Oke, karena belum di-clearing, jadi sebenarnya posisinya itu belum sampai ke kita. Jadi kita nggak sesuaikan, ya. Nanti penyesuaiannya adalah di periode berikutnya. Oke, jadi memang nanti menariknya kas dan setara kas itu di situ tuh. Deposit in transit gitu ya. Nah, jadi ada delay-delay. Nah, itu juga harus kita cermati. Sebenarnya posisinya tuh udah di kita atau belum ya. Nah, nanti berarti yang PT Wahana disesuaikan ya, teman-teman ya. Jadi kita tidak menyesuaikan untuk PT Wahana. PT Sejahtera. Nah, ini kita FOB-nya apa nih, teman-teman? Destination, Bu. Destination, Bu. Ya, tapi nah di sini kita kirim ulang tanggal 3. Nah, jadi sebenarnya ini harus kita koreksi nih ya untuk PT Sejahtera ya. Karena sebetulnya kita anggap penjualannya tuh belum ada. Nah, ini udah betul ya. Lalu nomor 11. Nah, ini ya dikoreksi ya, request ya. Harusnya pelunasannya itu adalah oleh PT Lestari, tapi malah dicatat untuk PT Zebra. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal sesuaikan ya. Yang Lestarinya kalian piutangnya dikurangi sebesar 15 juta gitu ya. Untuk yang PT Zebra berarti ditambah 15 juta karena kan keliru ya pencatatannya. Oke, nomor 12 juga sama nih, dia gironya sudah jatuh tempo tapi belum dikeliringkan. Jadi kita juga belum, untuk PT Zera kita belum menyesuaikan juga ya, karena nanti sebagai perusahaan tuh kita belum menerima ya. Nah, ini nanti penyesuaiannya adalah penyesuaian di periode berikutnya berarti. Oke, nomor 13. Nah, ini tadi ya, untuk yang 13 sudah dibahas, jadi ada beberapa hal yang sebenarnya harus dicermati. Kapan kita mendapatkan berita tersebut, lalu kondisinya seperti apa? Apakah misalkan dia didaftarkan pilotnya gitu ya, atau tidak ke dalam proses pengadilan. Lalu ketika misalkan kabar ini kita dapatkan setelah tanggal cut off, nanti harus walaupun secara saldo dia tidak mempengaruhi gitu ya, tetapi nanti harus dijelaskan di catatan atas laporan keuangannya. Nah, jadi satu hal ini bisa macam-macam nih ya perlakuannya. Tapi kalau misalkan seperti ini nih ya, ini nggak jelas nih ya, tanggalnya kapan gitu ya. Ya sudah ya, nggak apa-apa. Kita asumsinya adalah ini terjadi ketika penyusunan laporan keuangan gitu ya, jadi kita sesuaikan. Nomor 14, nah ini salesman tadi juga udah dijawab ya. Nah, bisa kita request ke piutang lain-lain ya selama ada potensi untuk penagihannya gitu. Jadi misalkan si salesman kalau di pemerintahan kan ada tuntutan ganti rugi. Nah, kurang lebih gitulah ya. Si salesman-nya itu ada komitmen untuk potong gaji misalkan ya, biasanya kan gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau fraud gini bisa jadi salesman-nya itu kondisinya misalkan dia kabur tuh. Kita nggak bisa panggil ya, udah nggak bisa ditagih lagi, ya udah berarti itu langsung jadi expense-nya perusahaan ya. Nah, ini lucu nih ya untuk yang 15-16. Jadi kalau kalian lihat ya di buku besar kurang lebih dia berapa kursnya? 4.500 ya. Untuk Forbox dan Royal itu ya yang di tahun sebelumnya. Nah, tiba-tiba di kita tiba-tiba naik jadi 15.000. Nah, ini sehingga jadi tentu saja ya kita harus menyesuaikan nilainya. Karena emang nilainya dari piutang tersebut sudah jauh ya melebihi catatan di buku besar kita atau di kartu piutang kita. Nah, jadi ini penyesuaiannya ya. Oke, terkait hal ini ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita pindah ke form yang lain.
Oke, udah cukup ya. Nah, betul, tunggu. Kita menambahkan saja, Bu. Oh iya, apa? Silakan. Itu terkait yang tadi kan di kelompok 1, kelompok 2, jurnal koreksinya itu yang beban penjualan sama persediaan itu kan belum ada angkanya. Itu angkanya sebenarnya bisa dilihat di modul 3, di mana di modul 3 itu kan termasuk persediaan itu ada harga pokok produksinya. Oke ya, jadi di modul 3 kita masuk ke persediaan soalnya ya, Mas Fendi ya? Iya, Bu. Ya, nah memang ya, jadi saling berkaitan, nggak bisa kita melakukan secara parsial ya, tapi nggak apa-apa. Nanti coba kita lengkapi seiring dengan kita melakukan exercise di minggu-minggu berikutnya, gitu ya. Nah, ini jadi tambahan informasi buat Mas Fendi untuk COGS-nya bisa dilihat di nanti ketika kita melakukan audit atas persediaan. Oke, yang EE-nya Mas, form konfirmasinya. Nah, ini ya. Oke, jadi ternyata kita melakukan konfirmasi atas 16 konsumen kita. Ini berarti populasi ya. Kita nggak sampling ya, semua dikonfirmasi. Oke, nah semuanya dikonfirmasi. Nah, teman-teman tahu NR, RD, CB ini dari mana nih keterangannya? Bisa dilihat di mana? Di buku yang mana? Di buku 1 ada. Oke, di buku 1 ya. Mungkin ada teman-teman lain yang masih miss. Coba lihat di buku 1 ada jenis konfirmasi kalau tidak salah. Nah, dijelaskan tuh. Kalau jenis konfirmasi itu ada beberapa ya. Nah, ini kalau misalkan tidak not respon apa not reply ya, Mas ya? Mas Fendi. Coba dicek ya. Jadi misalkan no reply ya. Nah, jadi dia tidak menjawab. Lalu ada yang dispute. Jadi dia tidak setuju ya. Kalau yang setuju, nah berarti dia confirm gitu ya. Jadi dia CB. Nah, di sini ada beberapa perusahaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang confirm kalau ternyata perhitungan mereka tuh beda ya dengan perhitungan perusahaan. Ada yang mengaku sudah melunasi dan hanya ada satu nih PT Zebra dia dia bilang bahwa seharusnya piutangnya lebih besar nih. Nih akuntannya soleh nih ya PT Zebra ya. Udah dibilang piutangnya CA55 dia masih confirm. Oh enggak, seharusnya saya 70 juta ya. Nah, bagus nih. Nah, coba kamu tambahkan deh. Kayaknya ini enggak 70 juta. Tadi kan saldonya berapa sih kalian? Coba yang EE1, EE1. Nah, ini ya, selisih dengan pembukuan kalian 74. Coba yang EE itu kalian samkan berapa tuh? Nah, harusnya segitu ya. 44.900. Oke. Nah, oke, kita ke EE1. Coba lihat EE1. Nah, ini sebenarnya saldo menurut konfirmasi ini adalah confirming balance. Jadi di sini di yang row pertama ini kita catat yang melaporkan CB. Oke, nanti diperbaiki ya. Nah, jadi di sini CB, jadi berarti yang konfirmasi berapa perusahaan? 2 ya. Oke. Nah, selisih yang dilaporkan atau RD ya ada berapa? Nah, di sini berarti ini bersatu ya, selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi ada 7. Nah, nanti diperbaiki ya. Selisih dengan catatan kliennya adalah minus 44.900 ya. Kembali melalui posnya berarti 0 ya, nggak ada. Lalu tidak kembalinya adalah 7 ya, not responded.
Oke, total piutang usahanya 16, betul. Total piutang usahanya juga sejumlahnya. Jadi di konfirmasi pertama ini kita melakukan konfirmasi secara populasi semuanya. Kita confirm. Oke, bagian 2, EE2, kita lakukan konfirmasi kembali. Nah, di konfirmasi yang kedua, nanti ini disesuaikan ya. Berarti yang paling atas itu yang CB1 ini udah benar. Selisih dengan catatan klien tidak ada karena nggak ada yang konfirmasi, yang lainnya not responded 6 ya. Jadi total yang dikirim adalah 7, betul. Nah, ini adalah prosedur yang dilakukan untuk mengkonfirmasi eksistensi piutang ya. Pertama nggak dibales, oke kita bikin konfirmasi ulang ya. 2 kali nggak dibales, masa kita mau konfirmasi ulang, takutnya sih nggak akan efektif. Nah, oleh karena itu pentingnya dia melakukan prosedur alternatif. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa auditor kok memilih prosedur alternatif yang di buku untuk menggantikan proses konfirmasi ini? Kenapa dia tidak menggunakan cara lain misalkan? Ya, di situ di buku prosedur alternatifnya apa yang dilakukan oleh auditor? Ini Bu, cash in yang ngecek penerimaan. Nah, ini ya, melakukan pemeriksaan penerimaan kas setelah tanggal neraca. Oke, di sini perusahaan ini ketika melakukan transaksi kredit ya, dia memberikan waktu pembayaran paling lama berapa lama? Coba lihat di buku, ada ya. Jangka waktunya adalah 1 bulan. Nah, jadi biasanya sih perusahaan-perusahaan itu, nah ini biasanya sih terkait diskon ya, cuman di buku ini tidak dijelaskan. Biasanya perusahaan kan suka atau konsumen akan memaksimalkan hal tersebut, jadi dia akan delay itu sesuai dengan waktu yang term yang diberikan oleh perusahaan. Nah, jadi biasanya pelunasannya itu dilakukan sampai 1 bulan gitu ya. Nah, biasanya apa? Biasanya sih ada ininya pemanisnya. 30 hari nanti dapat diskon berapa persen gitu ya. Nah, kenapa kita melihat penerimaan kas hingga akhir Februari gitu ya? Karena nanti kita akan melihat kira-kira total pelunasan dari konsumen-konsumen yang ada di daftar piutang. Nah, kalau misalkan kalian jadi konsumen, mungkin nggak akan bayar pelunasannya lebih dari kalian tuh soleh gitu ya. Jadi utang kalian itu 20 juta, kalian bayar misalkan 25 juta gitu. Ada kemungkinannya ada nggak kayak gitu? Paling kalau ada benturan kepentingan sih Bu. Ya, tapi Berani. most likely kalau Amleng enggak lah ya. Ya Bu. Kayaknya terlalu bersedekah gitu kan, enggak juga ya. Nah, jadi di sini kenapa kita melakukan prosedur alternatif ini, jadi nanti kita akan lihat gitu ya, bisa jadi ada pelunasan yang misalkan di atas nilai piutangnya. Nah, nanti kan bisa kita confirm tuh, jangan-jangan nggak komplit nih pencatatan piutangnya. Itu sih ya kenapa kita melakukan prosedur alternatif ini. Oke, lanjut di mana ya? EE1 udah, EE2 udah tadi ya? Oke, PL1. Nah, ini PL1 penyesuaian terhadap penjualan. Nah, tentunya ini terkait dengan tadi penjualan-penjualan yang salah catat atau penjualan-penjualan yang di luar tanggal cut off. Jadi nanti disesuaikan ya. Nah, ini penjualan seperti ini. Lalu juga ada retur penjualan. Nah, ini harus dicatat juga. Oke, lanjut PL11.
Ya ini ya. Nah, karena ini sudah di luar tanggal cut-off, maka kita hapuskan ya untuk periode sekarang. Jadi kita pindahkan untuk pengakuan di periode berikutnya. TOC 1. Nah, ini. Ya, memang ya di buku tidak ada ya, tapi kemungkinannya sih si PT Sugus ini punya buku besar gitu ya. Walaupun ya nggak salah juga kelompok ini ya, karena memang di modul 2-nya itu tidak tersedia, di buku juga tidak ada informasinya. Tapi kalau kita lihat dari ICQ dan dari apa tadi program auditnya ya, checklistnya, kemungkinan sih dia punya buku besar. Oke. Kakak neraca, kakak laba rugi ya, kurang lebih seperti itu untuk yang prosedur audit piutang dan penjualan usaha, piutang usaha dan penjualan ya. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum teman-teman ngerjain tugas nanti. Silakan. Bu, izin bertanya yang EE1, EE2. Iya. Nah, itu kan ada yang dikembalikan lagi ke kantor pos. Nah, itu gimana ya, Bu? Ceritanya kok dikembalikan lagi ke kantor pos gitu? Apakah tidak relevan atau salah ngirim piutang gitu? Harusnya piutangnya kita, malah piutang perusahaan lain. Atau biasanya dia kayak apa ya? Alamat tidak ditemukan gitu. Misalkan salah alamat gitu ya. Nah, itu kan biasa di reject tuh balik lagi sama pos kayak gitu. Administrasi sih kalau itu. Oh iya. Nah, ini Bu, yang ada satu lagi. Kalau di Bu itu ada PBC, Prepared by Client. Nah, itu gimana lagi Bu? Prepared by Client. Yang mana tuh? Coba kita lihat. Nah, di sini sih enggak ada Bu di schedule-nya. Di sini enggak tertulis gitu Bu. Tapi di buku di halaman 11 itu terkait hasil jawaban konfirmasi itu ada PBC gitu Bu. Kalau di sini sih keterangannya gini Bu, laporan dibuat oleh klien, diletakkan di sudut kanan dan diberi tanggal terimanya gitu Bu. Coba dilihatkan bukunya boleh? Kalau PBC itu kalau tidak salah, mana coba? Di halaman berapa, Mas? Saya lagi nggak bawa buku nih. Halaman 11 ya Bu, ini sedang saya buka yang PDF. Nah, ini prepare by client itu ini tidak selalu dari konfirmasi piutang. Jadi misalkan ketika kita mengaudit gitu ya, kita itu perlu konfirmasi terkait beberapa hal gitu ya. Nah, nanti misalkan kita minta dokumen-dokumen tertentu gitu ya, atau perhitungan-perhitungan tertentu atau data-data tertentu yang disiapkan oleh klien. Klien itu berarti yang kita audit. Nah, jadi nanti dokumennya kita kasih tanda PBC. Jadi laporannya dibuat oleh klien, diletakkan di sudut kanan, dan diberi tanggal terimanya. Gitu. Jadi prepare by client itu berarti data-data yang kita dapatkan dari PT Sugus, ya. Nah, bisa jadi laporannya itu dibuat oleh klien. Kalau misalkan terkait dengan piutang, bisa jadi perhitungan aging-nya mereka, misalkan ya, untuk dasar allowance, misalkan dia pakai penyisihan nih, ya kalau piutang ya. Nah, berarti nanti data tabel aging-nya mereka tuh PBC gitu. Salah satunya. Oh ya, berarti kayak lampirannya gitu ya Bu. Kalau misalnya lewat surat kan, misal yang CB gitu kan, manajemen yang utang itu kan tertulis gitu suratnya. Nah terus misalkan ada lampirannya, terus itu kita tulis PBC gitu ya Bu. Kalau ada lampirannya gitu ya Bu.
Prepare by client itu dari PT Sugusnya, bukan dari si pihak ketiga. Jadi klien itu klien kita, bukan kliennya PT Sugus. Oh, ya, Bu. Oh, iya Bu, ya. Oke. Nah, apa-apa. Ini udah jam 4 soalnya Mas Tio ya. Ya, jadi PBC itu maksudnya laporan-laporan yang dibuat oleh klien kita sebagai auditor. Ya, jadi si PT Sugus di sini. Jadi bukan kliennya PT Sugus, kalau itu beda ya. Oh iya Bu, siap Bu. Manajemen lah, manajemen yang dibuat oleh manajemen. Nah, prepare by klien itu manajemen gitu, yang kita audit. Baik Bu, berarti gambarannya kayak di soal ya Bu itu kayak daftar-daftar nama yang klien gitu. Oh iya. Betul. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya untuk audit piutang dan piutang usaha dan penjualan? Oke, kalau begitu teman-teman, terima kasih nih ya untuk kelompok 2 ya. Hari ini presentasinya sudah baik, diskusinya juga kita berkembang ya. Hari ini memang banyak kemungkinan dan diperlukan judgement. Untungnya teman-teman sudah dibekali ya di AKM 2 ya, PAKM juga sudah belajar nih terkait pedoman-pedoman bagaimana sih titik-titik bagaimana kita menentukan sebuah transaksi itu sebetulnya masuk mana gitu ya pengaruhnya terhadap sebuah akun. Nah, jadi memang untuk praktik audit ini akan lebih kenapa disimpan di akhir karena memang baru bisa dijalankan kalau misalkan kalian sudah memahami standar akuntansinya itu sendiri ya. Lalu kalian juga mengetahui proses tata cara auditnya secara teori. Nah, makanya di awal juga diberikan teorinya dulu, baru nanti di akhir diberikan praktek. Nah, teman-teman saya minta untuk tugas ya, ini memang karena kita diskusinya cukup panjang ya, jadi harusnya 30 menit, 45 menit, 30 menit terakhir itu tadi tugas ya. Saya minta teman-teman mengelompokkan, mengidentifikasi ya dari program audit itu yang ada di buku ya, itu dia untuk kan ada nomornya ya, nomor 1, 2 gitu ya. Nah, tiap nomor itu kira-kira dia akan ditujukan untuk menguji asersi yang mana. Ya, sebenarnya asersi mana yang sedang dia uji dan di level mana? Apakah di level transaksi, apakah di level saldo akun atau di penyajian dan pengungkapan. Satu program audit bisa saja dia menguji 2 transaksi atau sebaliknya. Satu asersi diuji oleh beberapa program audit bisa juga ya. Mungkin itu aja untuk tugasnya, tapi karena waktunya memang pasti nggak akan cukup ya, saya akan kasih waktu sampai besok pagi. Oke? Jadi nanti teman-teman bisa kumpulkannya besok pagi. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Cukup? Ya, baiklah. Terima kasih ya kalau begitu teman-teman. 1,5 jam lagi, 2 jam lagi ya, insya Allah kita akan berbuka ya. Di sini kayak udah mulai agak ini ya, akhir-akhir gitu ya, ya memang ya. Di bulan puasa, kuliah jam 2 tuh masa-masa kritis juga ya, kayak nggak apa-apa. Kita anggap mudah-mudahan gitu ya, memperbesar amalan kita nih di bulan puasa ya, menuntut ilmu salah satunya. Baik, mungkin itu aja dari saya. Nanti teman-teman bisa langsung mengerjakan tugasnya ya, atau mungkin silakan diatur waktunya. Barangkali ada yang di PKL kan berarti udah harus siap-siap untuk pulang ya. Nah, nanti bisa dikumpulkan untuk tugasnya. Ini tugas individu ya, semua mengerjakan. Jadi dikumpulkan besok pagi, mungkin sekitar jam 7 saya kasih deadline ya. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Sama-sama.